Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yuliana dengan NIM A112003151445 dengan kelas A1144UG1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai regular project, yaitu membuat aplikasi password manager untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berbasis objek atau PBO. Nah, pertama-tama saya akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memakai Gradle Run pada terminal. Buka di sini terminal, nanti akan muncul ke sini. Terus atau bisa juga menggunakan Gradle, yaitu klik Task, Application, kemudian Run. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan terminal. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke tampilan register atau login terlebih dahulu. Nah, jika belum punya akun, maka kita masuk ke dalam register terlebih dahulu. Nah, di sini muncul error, yaitu terdapat keterangan password minimal 8 karakter. Nah, di sini kan saya masih menginputkan jumlahnya 4 karakter, maka kita ganti menjadi 8 karakter. Nah, ini harus sama ya teman-teman. Coba kita bedakan. Nah, akan muncul pesan konfirmasi password tidak cocok. Maka kita harus cocokkan antara password dengan konfirmasi password. Di sini sudah ada keterangan, yaitu username sudah terdaftar, maka kita langsung masuk ke login saja. Nah, di sini kita langsung masuk ke login. Nah, pertama kita bisa masukkan itu, membuat sebuah folder. Di sini saya akan membuat folder kantor. Kemudian kita create folder, maka akan langsung muncul di bagian right panelnya. Nah, coba kita inputkan sebuah password. Nama akunnya server utama. Kemudian username-nya server, kemudian password-nya. Coba kita bedakan atau buat menjadi 40. Nah, di sini nih. Ini bisa buat show dan hide sebuah password. Kemudian kita masukkan kategorinya. Nah, ini adalah folder yang ada di dalam store password tersebut. Nah, kita masukkan. Terus kita bisa juga menambahkan info, additional info. Contohnya, nah, lalu kita simpan. Nah, di sini muncul pesan error karena password itu harus minimal 8 karakter. Maka kita ubah terlebih dahulu. Nah, ini udah lebih dari 8. Selanjutnya kita bisa simpan password tersebut. Nah, jika berhasil disimpan, maka akan menunjukkan ini. Nah, sekarang password bisa itu, file password server utama itu disimpan di dalam sebuah folder kantor. Nah, di sini kita bisa edit juga. Nah, jika mau ngedit, ini kita klik edit dulu. Habis itu kita mau ngedit, coba username-nya diganti server utama. Terus password-nya server. Ini samain juga. Kemudian ini aplikasi tetap di folder kantor. Kemudian kita bisa menambahkan add info-nya. Nah, langsung saja. User, lainnya admin. Nah, langsung saja kita bisa simpan. Nah, jika berhasil disimpan, maka akan coba kita klik lagi. Nah, ini adalah mode saat password berhasil diedit tadi, sudah berfungsi.
Nah, sekarang kita juga bisa menghapus pada sebuah file password tersebut. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu, kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa. Nah, coba kita ke admin file password admin kantornya. Nah, ini sudah menampilkan. Nah, di sini coba kita menyalin password tersebut. Nah, ini adalah tampilan jika password berhasil disalin. Nah, di sini saya juga menambahkan fungsi untuk menghapus pada sebuah password. Nah, di sini contohnya saya akan menghapus pada admin kantor. Ya, ini akan memunculkan pesan pada konfirmasi hapus. Oke. Nah, di sini ketika kita menghapus pada sebuah password, maka akan kembali ke halaman utama, yaitu halaman welcome. Nah, di sini kita juga bisa coba kita tambahkan folder baru pribadi. Nah, di sini sudah bisa menambahkan folder juga. Terus, semisal nih kita ada mencari sebuah password. Coba kita cari server utama tadi. Nah, nanti hasil pencariannya akan langsung membuka pada sebuah folder, kemudian langsung mengarah ke filenya. Kemudian coba kita tidak mencari yang tidak ada di sini. Instagram. Nah, jika cariannya tidak ada, maka akan menampilkan halaman kosong pada left panelnya. Terus kita akan ke halaman profile. Di halaman profile itu kita bisa mengedit pada profil pengguna. Contohnya kita tadi kan sudah menggunakan password tuh. Nah, kita di sini akan mengedit sebuah password. Jika password berhasil diperbarui, maka akan muncul notifikasi profil berhasil diperbarui. Nah, nanti otomatis ketika kita login, itu kita sudah bisa menggunakan password yang baru. Nah, kemudian kita tutup. Nah, ini akan kembali ke halaman pada welcome message-nya. Nah, lanjut kita coba button logout. Nah, jika button logout akan mengarahkan ke halaman untuk kita login terlebih dahulu. Nah, setelah kita mendemokan aplikasi, saya akan menjelaskan mengenai codingnya. Di sini saya memiliki beberapa folder, yaitu pertama, folder DAOs, folder model, kemudian utils, view models, dan views. Nah, di mana pertama itu ada folder DAOs. Di situ terdapat 5 file, yaitu additional DAO, kemudian base DAO, ada folder DAO, dan password DAO, kemudian ada user DAO. Nah, ini adalah penghubung antara database dengan sebuah aplikasi. Nah, di sini ada additional DAO, yaitu kelas untuk mengelola data tambahan seperti key value yang terkait dengan entry password. Nah, ini tuh untuk fungsi untuk additional info itu. Nah, mengambil semua data tambahan berdasarkan password ID tertentu. Kemudian di sini, ini adalah fungsi untuk mengambil semua data berdasarkan password. Nah, kemudian ada juga fungsi untuk menambahkan data ke dalam database. Terus ada juga untuk menghapus semua data tambahan yang terkait dengan password ID. Jadi itu ada 3 fungsi untuk menambahkan, menampilkan, dan menghapus pada additional info. Nah, kemudian lanjut ke base DAO. Base DAO ini adalah kelas dasar superkelas untuk semua DAO, menyediakan koneksi database dan objek umum untuk query SQL. Nah, di sini yang pertama itu ada protect connection, yaitu untuk koneksi ke database. Kemudian prepared statement atau STMT itu digunakan untuk menjalankan query SQL. Nah, ini ada resume untuk mengeksekusi, dan ini adalah konstruksi untuk membuat
database saat objek DAO dibuat. Kemudian ada folder DAO, di mana folder DAO itu ada mengelola folder milik user. Nah, ini tuh mengambil semua folder milik user berdasarkan user. Ini menampilkan, kemudian ini menyisipkan folder baru ke database. Jadi saat kita menambahkan sebuah folder. Kemudian ini ada menyisipkan folder dan langsung mengambil ID-nya. Create folder. Nah, ini alias untuk get by user tetap disediakan untuk konsisten penamaan metode. Nah, kemudian lanjut ke password DAO. Nah, password DAO itu adalah untuk mengelola password dalam tabel password store. Nah, di dalam password DAO itu ada pengambilan password milik user tertentu berdasarkan user ID-nya. Nah, di sini ada juga mengambilkan semua password berdasarkan folder ID-nya. Dan di sini mengambil satu password berdasarkan ID-nya. Dan ini untuk membuat sebuah password store model dari satu baris hasil result-nya. Dan mengambil informasi tambahan dari tabel additional. Dan string decrypt itu untuk dekripsi password sebelum disimpan ke dalam model. Terus ada function buat menyisipkan entry password baru ke dalam sebuah database. Nah, ini ada juga menyisipkan password bersamaan dengan data tambahan secara transaksional. Nah, ini adalah pengambilan ID entry terakhir yang berhasil diinsert ke dalam sebuah database. Nah, untuk user DAO-nya, ini adalah kelas DAO untuk mengelola operasi pada sebuah database atau user data. Nah, metode ini adalah untuk registrasi baru seperti saat register ini. Nah, register untuk metode login ini mengambil data. Setelah register, maka kita akan mengambil sebuah data pada bagian login, yaitu username dan password. Maka ini metode untuk mengambilnya, username dan password. Kemudian, ini adalah metode untuk mengubah full name user berdasarkan ID-nya. Berarti update itu seperti saat ini saya contohkan. Nah, saat kita mengupdate sebuah profil pengguna, nah ini adalah fungsinya, metode untuk mengubah full name dan password user. Ini metode untuk menghapus user berdasarkan ID-nya. Kemudian setelah folder DAOS terdapat folder model yaitu additional data model, kemudian base model, folder model, password store model, dan user model. Nah, additional itu tuh model untuk menambahkan sebuah info. Nah, di sini tuh ada ID, key, value, is password, dan password. Kemudian ini getter untuk key, setter untuk key digunakan. Terus ini function buat binding ke Java FX misalnya pada sebuah tabel. Terus kita lanjut ke base model. Base model itu tempat untuk sebuah model data dapat diperluas untuk login, outing, atau validasi. Kemudian ada folder model. Nah, folder model itu tuh untuk sebuah folder, yaitu ada ID, nama, dan user ID. Nah, ini adalah nama untuk folder, misal folder kantor atau pribadi gitu. Terus lanjut kita ke password store model. Password store model itu tuh saat kita ingin membuat sebuah password dan mengupdate sebuah password. Nah, ini tuh modelnya ada ID, name, username, encrypt password, terus hashtag, score, kategori, dan user ID dan folder. Nah, ini modelnya untuk bagian password. Kemudian kita model bagian user, yaitu kita terdapat user name, ID, password, dan full name. Nah, ini untuk saat mengambil data si usernya. Lanjut kita masuk ke utils, yaitu ada DB connection, encryptor, hash util, InDB pada observer, dan session manager. Nah, DB connection itu tuh
untuk kita menghubungkan pada sebuah database. Nah, pertama kita akan membahas mengenai database terlebih dahulu. Di ini database itu tuh kita akan membuat sebuah database di mana database tersebut bernama store password. Store password itu tuh di dalamnya terdapat tabel user, tabel folder, dan tabel password store, dan tabel additional. Nah, tabel user itu tuh untuk menambahkan sebuah data pada user, yaitu ada ID, username, password, dan full name. Sedangkan tabel folder yaitu ada ID, name, user, dan for yang ketiga yaitu reference user data. Kemudian ada tabel password store yaitu terdapat ID, nama, username, encrypt, dan sebagainya. Kemudian ada tabel additional. Nah, jadi setelah kita membuat tabel ini, maka tuh kita akan memanggilnya di sini untuk mengoneksi ke dalam sebuah database. Nah, ini saya menggunakan pola Python, satu koneksi yang digunakan bersama-sama. Nah, ini adalah pemanggilannya store password db. Ini nama database-nya. Kemudian itu tuh akan masuk di dalam ini di bawah build Gradle. Nah, datanya akan masuk otomatis kesimpan di sini. Terus kita masuk ke encryptor. Nah, encryptor ini itu kelas untuk enkripsi dan deskripsi pada algoritma AES. Nah, di sini untuk melindungi pada sebuah password di database. Nah, saya menggunakan algoritma AES. Ini adalah fungsi untuk generate AES yaitu 128 sampai 128 bit. Nah, di sini adalah untuk generate. Kemudian ini adalah function untuk metode untuk enkripsi. Kemudian ini ada metode untuk dekripsi. Nah, lanjut ke hashutil. Hashutil adalah fungsi untuk menghash pada sebuah password lain menggunakan algoritma SHA-256. Nah, ini adalah fungsi untuk hash pada sebuah password. Kemudian kita ada panel observer. Panel observer yaitu dipanggil saat user memilih entry password ID, dipanggil setelah password diperbarui, dan dipanggil setelah folder ditambahkan atau dihapus. Jadi fungsinya adalah untuk memanggil sebuah password atau usernya itu. Kemudian ada session manager. Session manager yaitu adalah singleton untuk menyimpan data pada sebuah aplikasi. Nah, ini adalah tampilan pada metode session manager atau mengambil instance tunggal dari session manager, menyimpan data sesi dalam map, terus mengambil data sesi, menghapus semua data sesi, mengecek apakah user sedang login, kemudian mengambil ID user. Nah, kemudian ada view model. View model adalah contohnya itu yang pertama combo box helper itu mengisi combo box dengan daftar menulis T atau view itu. Kemudian ada folder view model. Folder view model itu view model untuk mengelola data dalam folder dan password berdasarkan foldernya. Nah, di sini ada public class folder yaitu membuat folder baru untuk user. Contohnya ini untuk membuat kelas folder baru pada ini. Nah, ini untuk modelnya, view modelnya. Kemudian mengambil semua folder milik user. Nah, mengambil folder berarti bagian ini. Untuk mengambil folder yang telah dibuat oleh user. Kemudian mengambil semua password berdasarkan ID folder. Kita akan mengambil sebuah ini. ID password berdasarkan foldernya, berarti folder ini. Terus nanti di sini ada ID password apa, terus di folder apa gitu. Terus kita masuk ke halaman login view model. Login view model itu login user berdasarkan username dan password. Jika sukses, maka simpan ke session. Nah, ini adalah fungsi dari session tadi, menyimpan sebuah data. Terus mendaftarkan user baru setelah validasi form. Nah, ini seperti tadi ada buat validasi form jika user itu harus minimal 4 karakter, kemudian password itu minimal 8 karakter seperti tadi. Terus konfirmasi password tidak cocok jika password tidak sama, kemudian nama lengkap tidak boleh kosong jika nama lengkap tersebut tidak diisi. Kemudian kita mengambil user yang sedang login saat ini. Ini adalah metode untuk mengambil sebuah user. Kemudian di main app itu terdapat logout user dengan membersihkan session, kemudian mengecek apakah ada user yang sedang login. Terus di password view model itu tuh terdapat
menghitung skor kekuatan password, kemudian ada konstruktor untuk menyimpan user saat sedang login. Nah, ini menyimpan user saat sedang login. Kemudian mengambil semua password yang dimiliki user yang sedang login. Berarti ketika kita sudah logout itu bakal mengambil database sebelumnya dan menampilkan lagi. Kemudian menambahkan password baru ini jika mau mengeditnya. Nah, ini nama password sama seperti kayak saat menambahkan tadi. Terus ini fungsi untuk enkripsi password. Ini buat objek password baru. Terus simpan ke database. Simpan informasi tambahan. Kemudian ini ada metode untuk menghitung skor kekuatan password. Nah, ini adalah metode untuk memperbaharui password. Dan di sini ada additionalnya. Ini saat kita ingin mengedit sebuah password. Ini adalah functionnya. Nah, contohnya itu saat ini. Nah, ini adalah data-datanya saat kita ingin edit password. Nah, di sini ada ID, name, username, password, konfirmasi password, dan sebagainya. Terus ini untuk buat objek model update, saat diupdate, terus update ke database, memperbarui ke database. Kemudian ini hapus dan masukkan ulang additional info. Kemudian ada mengambil password berdasarkan folder dan mencari password berdasarkan nama atau username itu untuk tampilan pada search-nya. Search password di bagian sini. Ini untuk mengambil data pada ID passwordnya. Kemudian ada di tampilannya itu ada edit password, folder form, live panel, login dialog, main app, view, dan password from view, kemudian profile from view. Kemudian ada rec panel juga. Nah, contoh di halaman login, ini adalah UI untuk halaman login. Ini adalah import view model, yaitu login view model. Kita memanggil model di login. Terus ini import buat scan, buat tampilannya. Nah, ini adalah untuk tampilan, dan ini untuk mengambil gambar, sebuah gambar. Terus ini mengambil sebuah warnanya, dan ini untuk bagian import pada bagian fontnya. Nah, contoh ini pada halaman login dialog. Nah, ini adalah login saat login. Kemudian update. Nah, di sini ada buat live panelnya. Live panel itu contohnya pada bagian ini. Nah, pada bagian ini untuk fungsi warna background ini untuk mengambil sebuah gambar. Nah, di sini saya menggunakan gambar. Nah, di sini saya di result juga menambahkan gambar, yaitu gambar kunci kayak logo gitu. Nah, ini adalah fungsi untuk pemanggilannya. Menggunakan image view, kemudian kita panggil di get resource. Nah, kita mengambil di dalam sebuah resource ini, terus kita sesuaikan namanya dengan nama ini. Contohnya sini, terus di copy paste. Terus kita tempelkan di sini. Setelah itu ini adalah untuk namanya, kemudian ini untuk font sebuah judulnya, ini ukurannya. Kemudian kita masuk ke, ini masih sama. Terus ini masuk ke tampilan saat login, yaitu username dan password. Nah, ini ketika tampilan saat update. Ini adalah tampilan saat update. Nah, tampilan saat update itu yang ini. Nah, ini untuk username, terus konfirmasi password. Oh, salah. Ini tuh password ketika login, maka akan memanggil kedua nama ini aja, yaitu username dan password. Nah, ketika register, maka akan kita tambahan dua fungsi lagi, yaitu konfirmasi password dan full name. Nah, di sini. Nah, jadi ketika login, itu akan memanggil username dan password saja. Ketika register, maka akan memanggil fungsi konfirmasi password dan full name juga buat inputannya. Nah, ini adalah fungsi buttonnya. Nah, ketika register,
ketika title save tag, nah itu kita restart dan login. Nah, lanjut kita ke main app-nya saja langsung. Nah, ini adalah tampilan untuk main app. Nah, ini adalah tampilan ini untuk memanggil sebuah password store model, kemudian memanggil usernya juga, kemudian memanggil session manager, terus ini fungsi untuk menampilkan sebuah tampilan, ini layoutnya, dan ini scan-nya buat stack-nya, buat ukuran pada sebuah password tersebut. Nah, ini adalah fungsi untuk pemanggilan saat main. Terus ini ada judul buat di sini. Nah, ini buat ukuran kotaan ini. Terus ini buat public feedback show greeting, itu tuh untuk menampilkan show message. Jadi ketika user sudah login, maka akan menampilkan sebuah message, kemudian di bawahnya itu menampilkan nama si user. Terus ini show password form, dan ini pemanggilan untuk show edit profile, show welcome screen, kemudian show edit dialog, dan show edit password. Nah, ini pemanggil ini. Kemudian kita masuk ke bagian left panel dulu. Nah, di dalam left panel itu tuh terdapat fungsi untuk bagian ini adalah bagian left panel. Nah, di dalam left panel itu tuh ada konstruktor untuk utama inisialisasi user view model dan klik listener. Nah, ini adalah fungsi untuk mengembalikan yang utama berisi search bar. Nah, ini tuh function ini search UI-nya. Nah, untuk kemudian memuat ulang folder dalam password dari database ke dalam review. Nah, contohnya ini memuat folder di dalam review. Kemudian itu tuh mengambil data folder milik user, kemudian melakukan pencarian password berdasarkan keywordnya. Nah, ini contoh saat search. Contoh server utama. Nah, langsung akan menampilkan jika tidak ada, maka hasil pencariannya yaitu kosong. Nah, jika dihapus akan mengembalikan ke folder semula. Terus, ini menambahkan aksi klik ganda untuk from edit password. Nah, saat kita edit password, ini adalah fungsi untuk mengklik 2 kali. Nah, ini adalah klik 2 kali. Terus, menyesuaikan tampilan label pada review. Nah, ini adalah untuk penamaannya pada sebuah folder, itu ada icon folder ini, terus ada untuk file, itu tuh akan menampilkan kunci. Nah, ini adalah file passwordnya, ID passwordnya. Kemudian kalau di right panel, itu tuh lebih ke bagian ini, tombol-tombolnya. Nah, tombol-tombol utama itu seperti new folder di sini, kemudian new password di sini, dan profile, terus button logout. Nah, ini tuh event handler buat tombolnya, tombol-tombol di atas. Kemudian ini untuk button ke ubah judul windownya itu login dan store password. Kemudian di sini ada buat new password form view. Nah, ini tuh ada untuk tampilan UI pada saat kita menambahkan sebuah password. Nah, ini adalah UI-nya. Kemudian ini adalah fungsi untuk gabungan field password dengan tombol show hide. Contohnya di sini. Terus tambahkan baris ini untuk menghindari error. Terus ini inisialisasi form menggunakan create pen. Terus ini penempatan file ke from create. Nah, ini
contohnya buat inputan, ini name, terus ini tombol aksi bawah, contohnya edit button, edit, save button, atau salin password. Nah, itu ada di sini. Terus pengaturan panel, inisialisasi. Ini adalah menentukan aksi-aksi. Nah, jika salin password, maka ini adalah function buat ketika tidak bisa atau password kosong, maka akan memunculkan pesan error. Nah, jika berhasil ini. Nah, ini adalah aksi untuk tambah baris di additional info. Nah, ini fungsi untuk hapus baris di additional info, dan ini tombolnya. Terus ini toggle show hide buat ini. Nah, ini fungsi saat kita show itu menampilkan sebuah password. Ini menampilkan sebuah password. Kemudian saat hide itu tidak menampilkan sebuah password, contohnya ini. Terus ini simpan data password ke dalam sebuah database. Kemudian jika sudah kesimpan, itu akan mengosongkan semua file yang sini. Jadi kayak merefresh dari awal. Kemudian contohnya ini. Contohnya edit. Simpan. Nah, jika berhasil akan ini. Terus kita mengembalikan ke tampilan di main app view. Terus jika kita edit, nah ini adalah untuk bagian new password tadi. Sama halnya dengan edit itu hampir mirip-mirip dengan bagian new password bagiannya. Nah, di sini tuh bedanya kita sudah menampilkan yang sudah sudah disimpan datanya. Terus terdapat folder from dialog, itu tuh mengisi. Terus ada profile from view. Profile from view tuh ada bagian ini. Nah, di sini terdapat username, password baru, dan konfirmasi. Nah, di sini tuh yang bisa yang nggak bisa diedit itu username, dan hanya bisa read only. Nah, jika saat tombol simpan ditekan, nah nama lengkap wajib diisi, harus mengisi nama lengkap, password, dan konfirmasi password harus cocok. Kemudian ini jika profil berhasil diperbarui, dan jika profil gagal, kemudian atur tampilan di utama, mengembalikan jika sudah disimpan, akan mengembalikan tampilan mode untuk ditampilkan di main app view. Nah, itu tuh ketika tombol tutup. Nah, gini. Nah, selesai. Nah, di sini saya juga menggunakan CSS untuk tampilannya. Contoh ini saat search. Nah, ini tuh tampilannya pada saat search. Terus container box, tree view itu untuk ini. Kemudian cell default style, ada hover, select item, folder. Terus ini ada button-buttonnya. Nah, sudah. Kita kembali ke sini. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.